Assalamualaikum. Hari ini Dede Napis dan Umi akan membaca lagi cerita. Kali ini kita akan membaca 10 panglima terhebat Tharik bin Ziyad, sang penakluk Andalusia. Mari kita dengarkan kisahnya. Superhero nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini milik siapa? Milik Muhammad Nafis Ramadan. Tharik bin Ziyad lahir pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kenshela, Aljazair. Ia berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Kecilnya sama seperti masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis, juga menghafal Al-Quran dan hadis. Tharik bergabung dalam pasukan Musa bin Nusair dalam perjalanan menaklukkan Afrika Utara. Musa bin Nusair sangat kagum dengan kesungguhan dan keberanian Tharik bin Ziyad. Setelah menaklukkan beberapa wilayah, akhirnya pasukan ini berhasil menaklukkan kota Al-Hoysima, salah satu kota penting di Maroko. Musa lalu kembali ke Kairawan, sedangkan Tharik menetap di sana dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat barbar Maroko. Suatu hari, Musa menerima sepucuk surat dari sang raja bernama Julian. Dia menceritakan kezaliman Roderick di Spanyol. Wilayah Julian berada dalam kekuasaannya. Julian meminta tolong pada umat Islam untuk membebaskan Andalusia dari kezaliman Raja Roderick. Raja Roderick adalah raja Spanyol yang zalim dan membuat rakyatnya susah. Rakyat dipungut pajak yang sangat tinggi. Bahkan sang raja dan pasukannya tidak lagi menghargai nyawa rakyatnya. Musa bin Nusair langsung menyampaikan kabar itu kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau pun menyetujuinya, apalagi mereka memang berencana menaklukkan Andalusia. Ia pun langsung menunjuk Tharik bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan untuk menaklukkan Andalusia. Menurutnya, Tharik bin Ziyad merupakan seseorang yang cerdas dalam memikirkan strategi perang. Berangkatlah Tharik bin Ziyad bersama 70.000 pasukan terbaik. Mereka menggunakan perahu menuju Andalusia. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick mempersiapkan 10.000 pasukan untuk menghadang serangan kaum muslimin. Pasukan itu dibekali dengan peralatan perang lengkap. Ketika Tharik mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang sangat banyak, ia meminta bantuan Musa bin Nusair. Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang. Ketika pasukan muslim sudah berhadapan dengan pasukan Raja Roderick, Tharik berpidato di depan pasukannya, memberi semangat kepada mereka untuk terus berjuang di jalan Allah. Tharik berkata dengan lantang, lautan terbentang di belakang kalian, musuh-musuh berada di hadapan kalian, dan tidak ada jalan selamat bagi kalian kecuali adalah pedang. Semua pasukan lalu menyambut panggilan jihad tersebut dengan semangat berkobar. Tharik melakukan itu agar pasukannya menguatkan tekad mereka untuk berjihad. Motivasi kemenangan atau syahid di jalan Allah membuat pasukan kaum muslimin melawan pasukan Roderick dengan gagah berani. Di hari ke-8 peperangan, Allah memenangkan umat Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka berakhirlah kekuasaan Raja Roderick di tanah Andalusia.
Beberapa tahun kemudian, Thorik dan pasukannya melanjutkan pembebasan ke wilayah-wilayah Eropa. Umat Muslim menjadi penguasa wilayah-wilayah Eropa saat itu. Agama Islam sangat diterima di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya karena umat Islam tidak berbuat zalim dan bersikap adil. Insya Allah, pasukan Thorik berhasil menaklukkan beberapa wilayah di daratan Eropa dengan keimanan, ketakwaan, dan jiwa kesatria. Masya Allah.